Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mailah, kita reading lagi ya. Kali ini kita bertemakan tentang kamu dan dia ya, saat sudah terpisah. Jadi kalau readingan kali ini kita bercerita tentang antara kamu dengan dia yang sudah terpisah ya. Dan di sini kita akan melihat apakah dia ada masalah ya sejak terpisah dari kamu. Nah, kita akan lihat di sini ya buat Virgo. Nah, semoga Virgo selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baik, tapi ingat Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti ya. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin, ya rabbal alamin. Baik, Virgo, fokus ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi dia, orang yang kamu fokuskan. Untuk pertama, kita akan lihat energinya dia ya. Masalah yang dihadapi saat ini setelah terpisah dari kamu. Dan untuk setelah dia, sesi kedua, kita akan membaca energi kamu ya. Oke, baik. Virgo, kita akan lihat di sini dia. Apa yang dia rasakan setelah terpisah dari kamu? Atau apakah ada masalah yang dia hadapi saat ini? Oke. Di sini ada Knight of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri ya. Dan Aries, Leo, Sagi. Ada The Tower. Nah, kartunya banyak ya yang keluar ya. Ada The World. Ada Ace of Cup. Di sini energi banyak orang ya, Virgo. Jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga ke depan bisa kembali ke bacaan energi kamu di sini. Nah, kita akan lihat di sini untuk zodiak yang dilingin dengan kamu ya saat ini. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagi. Oh, Cancer, Pisces, Scorpio lagi ya. Oke. Dan ada The Tower juga. Aries, Leo, Sagi, dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang dilingin dengan kamu ya saat ini. Nah, di bottomnya dia kita lihat. Di sini dia seperti ingin memperjuangkan lagi. Memperjuangkan lagi cintanya dia. Ingin memperjuangkan lagi perasaannya dia. Secara dia merasa bahagia itu hanya sama kamu. Itu yang dirasakan dia. Nah, ini di bottomnya dia ya. Jadi seakan-akan dia pengen kembali ke kamu, seakan-akan dia merasakan kebahagiaan itu hanya sama kamu. Ini di bottomnya dia. Kita akan lihat apakah yang terjadi dalam hidupnya dia setelah terpisah dari kamu. Ya, kalau dikatakan di awal ya, kamu dengan dia itu mungkin merasa sangat bahagia sekali. Semuanya mungkin berkelimpahan ya, baik itu dari segi finansial, kebahagiaan kamu, cinta dan perasaannya kamu ya, mungkin di sana kamu sangat bahagia sekali. Secara di sini ya bagi kamu, kalau dilihat sih ada sebagian dari kamu yang sudah berkeluarga, ada yang sudah menikah, tapi ya pernikahan itu ya bahagia sekali terlihat sebelumnya ya di sini. Baik itu dari segi cuan kamu ya, di sini semuanya terpenuhi ya terlihat. Dan kamu bahagia. Sepertinya kamu juga sudah mempunyai seorang anak gitu ya. Itu sebagian dari kamu yang aku lihat. Tapi sebagian dari kamu juga yang mungkin menjalin hubungan hanya sebagai pacaran ya, atau hanya sepasang kekasih ya. Dari situ juga terlihat sangat bahagia sekali. Maaf ya, ada klakson bunyi. Nah, jadi itu. Jadi di sini ada kebahagiaan memang kamu dengan dia rasakan sebelumnya ya. Tapi tiba-tiba ya, di sini terlihat
ada sesuatu yang mungkin terjadi dalam hidup kamu dan dia, ya. Seperti ya, apakah di sini kamu dengan dia merasakan ada suatu perbedaan yang akhirnya kamu terpisah dengan dia, ya? Karena di sini ada the tower. Ada the tower. The tower di sini itu menggambarkan adanya masalah yang sering muncul dalam kehidupan kamu dengan dia, dalam kehidupan rumah tangga kamu. Di sana ya sering ada muncul begitu masalah yang mungkin konflik, ya, perbedaan pendapat antara kamu dengan dia, atau ya kamu dengan dia itu merasa bahwa eh, ya sepertinya hubungan kita harus berakhir gitu. Nah, di sini yang dia rasakan, kalau terlihat dia kayak pengen memperjuangkan sesuatu. Apakah itu? Karena di sini dia terlihat banyak sekali masalah yang datang kepada diri dia ya setelah dia meninggalkan kamu. Maaf. Atau bisa saja kamu yang meninggalkan dia. Kenapa? Karena kamu punya alasan, ya. Ini terkecuali bagi kamu yang mungkin meninggalkan dia karena suatu alasan, ya. Apakah dia yang toksik? Apakah dia eh, yang benar-benar tidak bisa dipertahankan? Nah, itu bisa saja kamu yang meninggalkan dia, ya. Nah, dan terlihat di sini dia sejak ditinggalkan oleh kamu ataupun dia meninggalkan kamu, hidupnya penuh dengan masalah. Hidupnya penuh dengan eh, kesedihan sebenarnya. Walaupun di luar dia tetap tegar ya. Di luar dia tetap kuat, tapi sebenarnya dalam hatinya itu hancur. Seperti tower yang sudah runtuh gitu ya, yang sudah hancur. Nah, itu gambaran di sini. Oke, buat Virgo. Seakan-akan dia mau pengen mencari suatu kenyamanan, dia mau mencari suatu uh, permasalahan itu ada nggak jalan keluarnya. Jadi dia di sini pengen mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya, gitu. Jadi sekarang ini memang benar-benar dia terpuruk, walaupun dia terlihat kuat. Karena apa ya? Mungkin dia merasa gengsi ya. Uh, dia harus dilihat kuat nih, gitu. Seakan-akan dia tidak ingin orang tahu bahwa kondisi dia saat ini seperti ini. Karena mungkin egonya dia ya, mungkin dia masih sombong, dia masih angkuh gitu ya. Dia tidak mau terlihat susah di mata orang. Itu gambaran dia di sini. Sebenarnya dalam hatinya dia ataupun saat ini dia lebih mencari sesuatu uh, apa ya? Jawaban dari semua masalahnya ini. Penyelesaiannya gitu ya. Dia pengen mencari penyelesaiannya. Itu gambaran dia di sini ya. Oke. Selanjutnya, dia di sini mencoba untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi ya. Begitu juga, bisa saja dia merasakan inilah adalah karma buat aku. Atau dia merasa bahwa semua yang aku lakukan kepada kamu itu wajar sih dia merasakan juga gitu loh. Dia tahu aku harus bisa merasakan juga apa yang kamu rasakan. Itu gambaran dari dia. Secara ya dia sadar dia sudah menyakiti kamu gitu loh. Dia sudah bisa saja di sini dia yang mengkhianati kamu. Bisa saja di sini dia yang berbuat kesalahan, egonya, toksiknya, ya, manipulatifnya, itu yang membuat hubungan kamu akhirnya terpecah di sini, ya. Atau bisa saja kamu yang meninggalkan dia, dikarenakan ya mungkin kamu tidak sanggup lagi hidup dengan dia. Secara mungkin kamu terus disakiti, ya. Nah, itu ada penyebabnya juga ya, semua terjadi. Nah, jadi di sini dia tahu bahwa yang saat ini dia rasakan adalah karma dari perbuatannya dia. Oke, itu gambaran dari dia. Dan selanjutnya di sini kartu berikutnya. Di sini ada Ace of Cup. Dia berharap akan ada suatu perasaan dari kamu buat dia gitu loh. Ya bisa saja dia di sini berharap kamu memaafkan dia. Dia berharap kamu bisa menerima dia kembali gitu ya. Banyak sekali harapan dia di sini. Seakan-akan uh, aku itu akan bahagia jika kamu bisa memaafkan aku. Itu dari yang ada dalam hatinya dia saat ini. Oke. Karena ya mungkin dia tidak sanggup hidup sendiri ya. Dia tidak sanggup terpisah dari kamu. Karena semuanya itu ya dilakukan sendiri gitu. Apalagi kamu yang sudah menikah. Karena sesuatu itu ya akhirnya sendiri yang melakukan. Tidak ada lagi teman, tidak ada lagi
pasangan, yang tempat mengadu atau bercerita gitu ya. Nah, jadi dia berharap di sini ingin ingin ada kebahagiaan lagi bersama kamu. Ya, itu. Kita akan lihat lagi di sini selanjutnya ada Two of Wands ya. Dia merasa bahwa akan bisa sukses, bisa berhasil gitu loh. Dalam hal apa? Dalam segi apa gitu loh. Ya dari segi perubahannya dia berharap di sini ada perubahan dalam diri dia ya. Karena apa? Karena dia tahu ya, dia yang ego, dia merasa itu ya. Dia yang menciptakan semua masalah dalam hubungan kamu dengan dia. Dan itu dia saat ini lagi pengen memperbaiki semuanya. Dia pengen melihat bahwa dunia ini bisa berpihak kepada dia gitu loh. Seakan-akan dia berharap suatu keajaiban buat dia. Oke. Nah, mungkin di sini dia penuh dengan penyesalan hidupnya. Gitu ya. Gitu. Dan selanjutnya di sini ada Pack of Cup. Nah, di sini dia pengen memulai kembali sih perasaannya ke kamu, karena perasaan dia tuh mulai muncul lagi ke kamu. Secara mungkin dulu dia marah ya, atau kondisinya di sini kamu yang meninggalkan dia. Ya mungkin dia egonya tinggi, dia tidak mau ditinggalkan, sementara dia tidak ada perubahan. Di situ dia sekarang mulai sadar bahwa ya aku harus bisa memulai hidup aku bersama kamu dengan versi terbaiknya aku. Itu gambaran dari pemikirannya dia. Oke. Nah, buat Virgo kita akan lihat di sini energi kamu lagi ya. Nah, itu kita lihat energinya dia ya. Seakan-akan dia di sini memang banyak masalah yang dihadapi setelah terpisah dari kamu. Dia ingin berjuang lagi ke kamu. Karena ya mungkin dia tidak bisa hidup sendiri ya. Dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Karena mungkin selama ini kamu yang selalu berjuang buat dia. Kamu yang selalu uh, care sama dia ya. Nah, jadi sekarang dia merasa kehilangan sekali. Oke. Buat Virgo, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Kita di sini shuffle kartunya kamu lagi. Energi kamu ya saat ini, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan saat ini? Buat Virgo. Oke, satu lagi. Oke. Nah, di sini ada inspiration. Di sini ada manifestasi. Ada definition. Ini energi kamu ya. Kita akan lihat energi kamu. Oke. Wah, ini banyak ya. Gak apa-apa. Kita akan lihat ya. Nah, sepertinya di sini ada inspiration. Kamu merasa terinspirasi sebenarnya ya dari teman-teman, bisa saja kamu melihat hubungan mereka mungkin kandas juga gitu ya, tapi dia kuat. Jadi itu yang bisa menguatkan kamu setelah kamu ditinggalkan atau kamu yang meninggalkan dia ya di sini. Akhirnya kamu mendapat pencerahan di sini. Apakah itu dari teman kamu? Karena kalau dilihat di sini, seakan-akan teman kamu memberikan kekuatan kepada kamu. Disitulah kamu mulai terinspirasi bahwa hidup ini harus terus berjalan. Harus aku uh, lakukan sesuatu buat diri aku sendiri gitu ya. Nah, disinilah kamu terinspirasi dari teman yang mungkin saat teman kamu mungkin dikhianati juga atau ditinggalkan sama pasangannya, dia juga bangkit, dia juga tetap bahagia ya. Nah, di situ akhirnya kamu bisa nyadar, nah, teman aku aja bisa dia bahagia tanpa pasangan, kenapa aku tidak? Nah, itu gambaran dari kamu ya. Seakan-akan kamu di sini terinspirasi dari seorang yang menunjukkan uh, powernya dia gitu ya. Jadi kamu akhirnya kebawa juga energinya gitu ya. Nah, di sini ada manifestasi. Sepertinya kamu memang akhirnya memanifestasikan sesuatu dalam hidup kamu. Apakah itu kebahagiaannya kamu ataukah itu masalah karirnya kamu, finansialnya kamu, cintanya kamu ya. Karena di sini ada sesuatu yang harapan kamu untuk bisa sukses meraih.
yang kamu impikan. Oke? Ini, ada sesuatu yang kamu manifestasikan di sini. Dan semoga itu akan terwujud, oke? Nah, di sini juga ada divination. Kamu mencoba merenungi, kamu coba bermeditasi atau kamu di sini healing ya dari masalah-masalah yang sudah kamu hadapi atau di sini kondisi kamu yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kamu dan akhirnya kamu bisa menyadari bahwa semua ini terjadi pasti ada hikmahnya. Ya, Tuhan pasti akan memberikan suatu kebahagiaan bagi kamu. Gitu. Walaupun di sini mungkin kamu sudah bahagia di awal ya, bahagia dengan pasangannya kamu, ya kamu sudah punya keluarga ya, tapi ya cinta juga nggak bisa dipaksakan ya. Kadangkala sesuatu yang apa ya, yang bahagia ke depan itu pasti akan kita dapatkan ya. Secara jika kita bisa ikhlas menerima apa yang sudah terjadi dalam hidup kita ya. Di sini ada very spotting. Semuanya terlihat jelas oleh kamu. Dimana bahwa ya aku hidup harus bisa tanpa dia. Walaupun aku seorang diri gitu ya. Walaupun aku tak ada orang mungkin yang care ataupun yang peduli sama aku tetap hidup di sini. Dan aku harus berjuang sendiri. Dan aku melihat bahwa kesempatan dan peluang itu pasti ada buat aku. Itu gambaran dari kamu. Dimana mungkin semesta juga memberikan suatu petunjuk kepada kamu ya. Karena ini peri ya. Peri menunjukkan sesuatu kepada kamu ya. Ini loh, kamu jalannya, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Jadi kamu akan bisa lebih bahagia nantinya. Nah, itu gambaran dari kamu ya. Nah, lanjut di sini ada life energy. Ada sesuatu energi yang akan menyinari kamu. Energi kamu hidup kembali, ya. Energi kamu positif kembali. Akhirnya energi yang kamu kumpulkan itu akhirnya menjadi besar. Terlihat pancaran cahaya dari diri kamu. Ya, itu juga yang akan membuat suatu keajaiban buat kamu nantinya. Karena di sini ada magical blessing. Suatu keajaiban di mana kamu sudah meminta kepada Tuhan. Di mana kamu sudah merasakan bahwa kalau jika kita berserah diri kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya keajaiban itu akan datang pada kita. Nah, itu kamu rasakan sendiri di sini. Bisa saja di sini ada stargazing, seseorang yang akan bisa membagikan kamu nantinya, yang akan datang kepada kamu, ya. Seseorang itu akan bisa memberikan kehidupan kepada kamu. Nah, ini bagi kamu ya, yang menginginkan orang baru ataupun kamu menginginkan dia, orang lama yang kembali ke kamu ya. Tapi itu semua tergantung kepada kamu. Tergantung hati kamu, perasaannya kamu, pikirannya kamu. Karena yang menjalankan kehidupan itu adalah kamu. Jika kamu nanti masuk ke lubang yang sama, nah itu agak sulit ya. Itu. Jadi ya pikirkan sebelum melangkah, pikirkan sebelum mengambil keputusan agar kamu jangan salah langkah lagi. Tapi kalau memang hubungan kamu dengan dia perlu dipertahankan, mungkin demi keluarga ataupun demi siapalah gitu ya. Nah, itu bisa. Kalau ada kesepakatan antara satu sama lain dan yakin kebahagiaan itu akan terwujud nantinya. Oke? Nah, itu. Itu ya buat Virgo reading buat kamu hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi, dadah.